Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda dalam CCN Indonesia pada siang kali ini. Bersama saya Minarian Sofa, kita langsung ke informasi yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah inspiratif seorang penari muda yang mengukir prestasi gemilang di panggung tari tradisional. Mari kita simak kisah perjalanannya dia, seorang mahasiswa yang menyalurkan kecintaannya pada seni budaya Indonesia melalui tari tradisional. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira Marta Dinata. Saya berasal dari Kota Bandung. Dan kesibukan saat ini saya sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung. Perjalanan Nadia dalam dunia tari dimulai sejak usia dini, tepatnya ketika dia masih duduk di kelas 1 SD di salah satu sekolah di Bandung. Pertama kali saya menjadi seorang penari itu ketika saya berada di kelas 1 SD, di mana di sekolah saya itu dulu ada ekskul tari tradisional. Sebetulnya saya juga kurang tahu detail tiba-tiba saya bisa masuk ke ekskul tari tersebut itu gimana. Cuman seingat saya tuh dari orang tua tuh bilang katanya aku pengen banget masuk ke situ, katanya gitu. Meskipun masih belia, Nadia sudah menunjukkan bakatnya yang gemilang dalam dunia tari. Prestasinya tidak hanya terbatas pada penampilan sekolah, tetapi juga di kompetensi tingkat provinsi. Lalu untuk prestasinya, sebenarnya saya lebih banyak mendapatkan prestasi saat SD. Dan saya pernah mendapatkan juara the best of the best se-provinsi Jawa Barat. Ketika SMP kebetulan saya off sebagai penari yang kayak aktif gitu, tetapi masih sering dipanggil untuk mengisi acara sekolah kayak penyambutan kepala sekolah baru. Ketertarikan dan dedikasi Nadia terhadap seni tari tradisional semakin dibuktikan saat dia melanjutkan pendidikannya di SMA, di mana dia tidak hanya menjadi anggota aktif dalam ekskul tari, tetapi juga terpilih sebagai ketua ekskul. Kalau SMA itu kebetulan ada ekskul tari tradisional lagi, dan pada akhirnya saya masuk ke ekskul tari tersebut, dan alhamdulillahnya terpilih menjadi ketua ekskul tari. Kalau untuk kejuaraan mungkin di SMA karena COVID juga ya pada saat itu, jadi agak susah untuk bisa ikut kayak lomba-lomba gitu. Tapi saya pernah ikut, maksudnya ekskul saya tuh pernah ikut menjadi partisipan di acara Isola Menari 12 Jam. Itu kita bentuknya virtual sebetulnya, jadi kita shoot video, dan itu maksudnya prestasi juga sih karena memang agak susah juga buat ikutan acara tersebut setahu saya. Sebetulnya kalau untuk jadi ketua ekskul tari itu sebenarnya saya nggak expect ya, karena saya tuh dari awal tuh memang punya tujuan menari itu hanya untuk saya tuh pengen menjadi bagian dari yang menjaga budaya Indonesia tetap lestari gitu. Tapi ternyata mungkin dari kakak-kakak kelas saya tuh melihat kayak mungkin ini berambisi untuk menjadi ketua, entahlah, aku juga gak tahu. Tapi ketika prosesi untuk menjadi ketua itu tiba-tiba saya udah ada jadi kandidat gitu, dan alhamdulillahnya kepilih. Keputusan Nadia untuk lebih fokus pada tari tradisional bukan tanpa alasan. Selain pesona kostum yang memukau, Nadia juga merasakan panggilan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Kenapa lebih memilih tari tradisional? Sebetulnya jujur karena dulu tuh melihat kostumnya lucu-lucu sebetulnya. Awalnya itu karena itu, cuman semakin lama sering menari gitu, jadi bisa dapat ternyata seru gitu loh di tari tradisional tuh, karena banyak teknik-teknik khusus gitu, dan karena
punya rasa nasionalisme mungkin ya, pengen menjaga budaya Indonesia dan kayak punya cita-cita buat apa ya, memperkenalkan si budaya ini tuh keluar gitu loh, punya cita-cita kayak gitu. Dan apa ya, lebih spesifiknya saya lebih suka ke tari di Jawa Barat karena memang saya kan berasal dari Jawa Barat ya, terutama di tari klasik. Karena kalau di Jaipong tuh terlalu energik sebetulnya. Dan kalau tari klasik tuh kayak apa ya, lebih dapat ceritanya karena diambil dari kisah pewayangan juga gitu. Oke, kalau untuk lomba sendiri karena awalnya tuh disuruh untuk ikut lomba gitu karena mungkin dari pelatihnya juga saya kelihatan punya potensi di situ awalnya, dan ternyata memang alhamdulillahnya berhasil gitu, bisa memenangkan lomba-lomba gitu loh, banyak memenangkan lomba-lomba. Seorang mentor yang baik sangat berpengaruh dalam membentuk karir seseorang dalam seni. Bagi Nadia, pelatihnya, Pak Am, adalah figur yang tidak hanya mengajarkan teknik-teknik tari, tetapi juga membimbingnya dalam membangun karakter dan semangat juang yang kuat. Saya sering latihannya itu di sekolah tentu, karena kebetulan saya nggak ikut sanggar, pure dari eskul tari. Dan pelatih yang paling berpengaruh itu adalah Pak Am, dimana itu adalah pelatih saya ketika SD, dimana saya di situ benar-benar banyak dapat apa ya istilahnya, kayak teknik-tekniknya juga dapat dari beliau, dan apa ya, pokoknya yang paling berpengaruh besar tuh dari Pak Am. Persiapan Nadia sebelum mengikuti kompetensi tari tradisional tidaklah mudah. Ini melibatkan latihan intensif, koordinasi dengan tim, dan persiapan mental yang matang. Kalau untuk persiapan sebelum lomba itu tergantung dari kategori lombanya. Kalau misalkan kategori lombanya itu grup, itu tuh biasanya memakan waktu lebih lama karena harus harus bisa kerja sama antar anggota tarinya gitu. Terus kalau misalkan buat yang kategori solo itu biasanya lebih cepat karena biasanya ngambil tarinya itu yang memang udah dihafal dan mungkin cuman kayak butuh gladi resik sedikit aja, dan ya paling nyiapin kayak apa ya, alat-alat pendukung buat pemasangan kostum lah paling juga gitu, makeup. Karena pada set itu mungkin ada makeupnya juga ya, ada yang makeupin juga, jadi nggak gitu nyiapin gitu. Namun di balik setiap kesuksesan, Nadia juga mengalami momen kegagalan dan tantangan yang menguji ketahanan dan semangatnya. Kalau untuk masalah gak jadi tampil sebenarnya alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi kalau untuk kegagalan pasti, dan banyak banget ya sebenarnya lomba-lomba yang aku nggak menang tuh. Cuman apa ya, kalau dari aku sendiri tuh lebih fokus ke gimana ketika aku mempresentasikan tari tersebut ketika di stage daripada memikirkan untuk jadi pemenang gitu loh. Makanya lebih apa ya, lebih enjoy ketika di stage lah gitu, nggak gitu mikirin di apa ya, di penghargaannya. Memang ada sih kayak oh ya aku tujuannya untuk lomba gitu, cuman nggak begitu fokus ke sana karena tujuannya juga udah beda. Jadi ketika nggak menang tuh kayak ya udah, yang penting aku udah tampil semaksimal aku gitu. Salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan Nadia adalah saat dia berhasil meraih juara The Best of the Best se-Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti akan kemampuannya, tetapi juga motivasi besar bagi Nadia untuk terus berkembang dalam seni tari. Yang paling berkesan itu adalah yaitu yang jadi The Best of the Best se-Provinsi, karena memang nggak expect bakal jadi The Best of the Best, dan itu tuh kategorinya solo kebetulan. Kalau gak salah antara kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi kayak wah mungkin memang potensi aku di situ gitu. Jadi lebih membukakan apa ya, membukakan mata aku gitu, kalau misalkan aku tuh memang berpotensi di situ gitu. Bisa jadi The Best of the Best se-Provinsi. Sebetulnya nggak jauh-jauh dari cita-cita aku ya, dari yang pertama yang udah disebutin, dimana pengen
ngebawain tari tradisional itu di salah satu negara di luar Indonesia gitu. Pengen kayak ini nih aku mempelajari hal ini biar negara lain tuh bisa mengenal kalau Indonesia tuh punya budaya sebagus ini gitu. Dari Kota Bandung untuk Indonesia, Nadia telah membuktikan bahwa dengan tekad, usaha, dan kerja keras, serta cinta pada budaya, segala impian dapat terwujud. Cerita inspiratif tadi menutup jumpa kita pada redaksi CCN Indonesia pada siang kali ini. Saya Minari Ansofa, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.